Hai sudah isko keren teman gombal. Melanjut pelajaran. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi kakak. Oke, kakak langsung saja. Ya. Materi kita hari ini yang kakak bawa itu materi tentang teks prosedur. Di sini ada yang sudah dengar tentang teks prosedur? Sudah. Kakak jelaskan sedikit ya. Jadi teks prosedur adalah jenis teks yang memberikan petunjuk atau langkah-langkah dalam tahapan untuk melakukan sesuatu dengan tujuan agar pembaca atau pendengar dapat mengikuti dan mencapai hasil yang diinginkan. Teks prosedur ini dibutuhkan sebagai panduan bagi seseorang untuk menyusun sesuatu. Contohnya kayak kita mau membuat membuat kopi, kan itu bertujuan untuk kita nikmati. Prosedur ada struktur teks prosedur juga ya. Strukturnya dibagi menjadi 4. Yang pertama itu tujuan, ada juga material dan langkah-langkah, dan yang terakhir itu penegasan ulang atau kesimpulan. Di sini kakak jelaskan duluan dari tujuan. Tujuan pada awal pembuatan teks prosedur ini, penulisan memberikan penjelasan tentang tujuan dalam penyusun teks prosedur. Hal ini juga bisa menginformasikan hasil akhir yang akan dicapai. Contohnya adik-adik membuat mie instan ya. Dengan tujuan agar teksturnya tetap kenyal ya. Kita makan akhirnya kita bisa kenyang. Dan yang kedua itu material. Material ini merupakan hal yang dipersiapkan dan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan atau pembuatan kegiatan tersebut. Jadi kita mau melakukan suatu kegiatan itu, kita harus bersiapkan diri, atau siapkan, adik-adik bisa siapkan bahan dan alat seperti cara membuat mie instan. Kita bisa siapkan panci, kompor, air, ya, dan sendok ya. Itu dia punya tahapan material. Tapi kita pakai tacu kalau bukan tacu serius. Dan kita masuk kepada tahapan langkah-langkah. Langkah-langkah ini menjelaskan urutan atau tindakan yang harus dilakukan secara sistematis agar hasil sesuai dengan tujuan dari teks prosedur. Jadi langkah-langkah ini dibuat untuk teks prosedur ini. Kalau kita ikuti semua langkah-langkah bisa bertujuan dengan baik. Contohnya kita rebus air hingga mendidih, masukkan mie, lalu tambahkan bumbu-bumbu yang sudah disiapkan. Yang keempat itu penegasan ulang atau kesimpulan. Bagian terakhir ini menjelaskan tentang kesimpulan dari suatu prosedur yang telah dilakukan. Penegasan ulang ini
menekankan agar adik-adik bisa melihat kembali dari tujuan material dan langkah-langkah. Jika semua sesuai dalam teks prosedur, maka kita bisa mengambil sesuatu kesimpulan. Jadi kita membuat mie instan ini, kalau kita ikuti strukturnya atau langkah-langkahnya, pasti kita bisa di tujuan akhir itu bisa memuaskan. Contoh membuat atau cara membuat ini mie instan ya. Yang pertama itu bahan dan alat. Kita siapkan 1 bungkus mie dan panci kecil. Dan kita siapkan mangkuk, sendok dan garpu, dan kompor ya. Yaitu tahapan bahan dan alat. Langkah awal itu. Jadi langkah kedua itu kita siapkan panci dan tuangkan air panas secukupnya ke dalam panci, minimal 40 ml. Kita tuangkan air, kita tunggu sampai mendidih dan panaskan panci di atas kompor dan nyalakan apinya sedang hingga air mendidih. Dan kemudian buka bungkusan mie, lalu masukkan mie ke dalam air mendidih. Kita masak itu, kita tunggu selama 3-4 menit ya, biar mie-nya bisa matang merata. Sambil menunggu mie matang, buka bumbu, minyak, dan saus, masukkan semua bumbu ke dalam mangkuk. Kita buka dia punya bumbu karena kita masih tunggu mie untuk matang. Kita buka bumbu dan masukkan ke mangkuk yang sudah disiapkan. Setelah mie matang, angkat dan tiriskan sesuai selera adik masing-masing. Mau ada kuah sedikit kah atau mau kering juga bisa. Itu sesuai selera dari adik-adik. Lalu tuangkan mie ke dalam mangkuk berisi bumbu, lalu aduk hingga bumbu tercampur merata. Kita habis tiris air, kita masukkan ke mangkuk yang ada bumbu itu, kita siapkan dan aduk sampai dia merata ya. Dan untuk variasi itu adik bisa tambahkan bawang, daun bawang kah, lombok kah, itu variasi. Mie-nya kita bisa makan atau sayur-sayuran juga. Itu masing-masing mau yang mau enak rasanya, ada jeruk nipis kah, mau apa, itu dari adik sendiri. Dari itu kita langsung sajikan. Hanya kita sedikit pasti kita makan. Mungkin penjelasan Kak sampai di sini, dan kita akan bentuk 2 kelompok ya. 2 ke 3. 3. Kita bentuk 3 kelompok ya. Baik, adik-adik bisa membuat contoh tentang cara membuat mie instan, atau ada punya mau tentang apa. Kelompok 1 pun tentang cara membuat kopi atau teh. 3 kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2 dan 3. Ya. Kopi. Kelompok 2 susu. Kalau kelompok 3 Teh manis. Kopi yang manis. Kopi pahit. Kopi keras. Dengan gulanya itu. kelompok saja supaya karena Langsung Diskusikan. Kopi itu deh. Kita diskusikan dulu. Kami diskusikan di dalam. itu kelompok dengan moderator maju presentasi orang presentasi kan. Orang yang presentasi. Nah, Filter yang gampangnya itu sudah. Oke, kenal.
Mulai dulu. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Saya kembalikan kepada Bapak. Cara membuat kopi bahannya adalah gula dan kopi dan air panas. Sekian dan terima kasih. Yang presentasi sih. Selamat pagi teman-teman dan kakak. Kami dari kelompok 2 untuk menyampaikan hasil presentasi kami. Cara membuat susu. Bahan-bahannya, yang pertama siapkan gelas dan sendok. Yang kedua menuangkan susu ke dalam gelas. Yang ketiga siapkan air panas dan menuangkan ke dalam gelas. Setelah itu aduk sampai merata. Siap dinikmati. Susu. Oh, susunya. Ah. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada pembawa materi. Cara membuat teh manis. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Bahan yang pertama, siapkan gula. Bahan yang kedua, siapkan teh. Setelah itu, siapkan alat. Alat yang pertama, gelas. Yang kedua, sendok. Setelah menyiapkan alat dan bahan, kita harus menyiapkan gelas agar menaruh gula dan teh. Setelah itu menuangkan air panas. Teh manis yang setelah membuat teh manis siap disajikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Mohon maaf apabila penyampaian kurang jelas. Sekian dan terima kasih. Dari 3 kelompok ini semua sudah tahu cara membuat Sudah. kopi atau teh dan susu. Itu materi dari teks prosedur itu gampang saja. Kita tinggal pelajari dia punya struktur, dia punya langkah-langkah, ada dia punya penjelasan lebih detail seperti dia punya kaidah kebahasaan itu ada juga, tapi itu kita punya waktu cuman sedikit saja. Jadi saya berterima kasih. Ini kelas berapa? Kelas 7. Sudah luangkan waktu dan bisa terima kakak dong untuk bisa kasih materi ke adik-adik. Kakak dong berterima kasih ya. Tidak apa-apa. Karena kakak dong mau mengajak kami. Oke, kita langsung menutup materi saja. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan